tapioka. Nah, ini dia teman-teman, bubur candil labu kuning. Disajikan dengan kuah santan, rasanya itu pas, manisnya ada. Berikut ini bahan-bahan yang udah aku siapin untuk memasak bubur candil labu kuning. Di sini ada gula merah, santan, labu kuning, daun pandan, dan tepung tapioka tani. Langsung aja kita lanjut ke cara memasaknya. Labu kuningnya ini kita kukus kurang lebih 15 menit di atas api kecil sampai lembut. Sementara labu kuningnya belum siap, kita siapin bahan lainnya dulu. Di sini aku sisir gula merahnya seperti ini supaya nanti pada saat direbus itu lebih mudah meleleh. Setelah labu kuningnya masak, kita taruh dalam wadah, lalu kita hancurkan seperti ini. Jadi labu kuningnya itu harus benar-benar sampai lembut dimasaknya ya, supaya mudah dihancurkan. Setelah labu kuningnya lembut, kita masukkan tepung tapiokanya. Kadar air dalam labu kuning ini berbeda-beda ya teman-teman. Jadi untuk takaran tepungnya disesuaikan aja. Ini untuk setengah kilo labu kuning, aku masukkan sekitar 300 gram tepung tapioka. Nanti pada saat kita membentuk candilnya, kalau memang masih lembek, bisa kita tambahkan sedikit demi sedikit tepungnya. Nah, ini adonan labu kuning dan tepungnya sudah tercampur rata ya teman-teman. Kita cek teksturnya apakah sudah pas untuk kita bentuk. Kita siapkan wadah, lalu taburkan tepung tapioka di atasnya. Ini nanti kita jadikan tempat untuk menaruh candil yang udah kita bentuk. Pastikan tangan kita bersih sebelum kita megang adonan ya teman-teman. Atau kalau ada sarung tangan di rumah, silakan dipakai. Aku bentuk seperti ini adonannya. Untuk ukurannya disesuaikan sesuai selera teman-teman aja ya. Kita siapkan panci, masukkan irisan gula merah, daun pandan, dan tambahkan air secukupnya. Kita aduk-aduk semua bahannya supaya tercampur rata ya teman-teman, seperti ini. Jadi bubur candil ini atau bubur biji salak bisa juga dibikin dari bahan ubi.
Jadi selain pakai labu kuning, bisa juga pakai ubi ungu atau ubi yang biasa, dan tepungnya juga bisa diganti dengan tepung ketan. Ini aku tambahkan sedikit garam supaya rasanya pas ya teman-teman. Selanjutnya kita rebus bahan kuah bubur. Biarkan sampai mendidih. Setelah kuahnya mendidih, kita masukkan candilnya dan rebus sampai betul-betul masak. Kita aduk-aduk ya, dan biarkan mendidih sampai si candilnya ini mengapung. Jadi tandanya kalau candilnya ini udah betul-betul masak, itu akan mengapung. Nah, ini udah masak buburnya. Kita aduk-aduk ya teman-teman, supaya nggak menempel di bagian bawah. Nah, si candilnya juga udah mengapung. Kita biarkan mendidih sekali lagi. Lalu kita kentalkan kuahnya. Untuk mengentalkan kuahnya, ini aku pakai kurang lebih 7 sendok makan tepung tapioka dicampur dengan air sampai tercampur rata, lalu aku tuangkan ke dalam kuah bubur. Nah, ini udah mulai lengket ya. Kita aduk-aduk ya teman-teman supaya nggak menggumpal. Bubur candilnya udah siap nih teman-teman. Sekarang kita bikin kuah santannya, karena bubur candil ini disajikan dengan kuah santan. Jadi makannya itu pakai kuah santan teman-teman, supaya lebih enak rasanya. Kita tuangkan santan ke dalam panci, lalu tambahkan sedikit air. Airnya jangan banyak-banyak ya teman-teman, karena ini kita bikin santan kental. Jadi sedikit aja. Lalu masukkan daun pandan dan tambahkan sedikit garam. Selanjutnya santannya kita rebus di atas api kecil sambil terus diaduk-aduk supaya nggak menempel dan menggumpal. Seperti ini ya teman-teman. Jadi sambil direbus itu sambil kita aduk-aduk terus sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, matikan apinya dan santannya siap disajikan. Nah, ini dia teman-teman, bubur candil labu kuning. Disajikan dengan kuah santan, rasanya itu pas. Manisnya ada, gurihnya juga ada. Selamat mencoba, semoga resep ini bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman, supaya channel ini terus berkembang dan aku bisa terus berkarya di channel YouTube ini. Terima kasih atas dukungan teman-teman semua. Bye.